Halo Leo. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana peran mereka terhadap masalah-masalah yang dialami oleh siswa dan cara mengatasinya. Tapi sebelum itu, kita akan membahas tentang apa sih BPA itu sendiri. Baik, selamat menonton. Nah, apa itu bimbingan dan konseling? Sekarang, bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram. Bimbingan dan konseling juga dapat didefinisikan sebagai proses interaksi antara guru BK dengan peserta didik. Dan sekarang, bidang apa saja yang dapat dikonsultasikan? Nah, yang pertama adalah pribadi, sosial belajar, dan karir. Baik, yang pertama adalah masalah kesulitan belajar. Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, guru dihadapkan dengan sejumlah karakteristik siswa yang beraneka ragam. Prestasi belajar yang memuaskan pun dapat diraih oleh setiap anak didik jika mereka dapat belajar secara wajar, terhindar dari berbagai ancaman, hambatan, dan gangguan. Namun, sayangnya ancaman, hambatan, dan gangguan dialami oleh anak didik tertentu sehingga mereka mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, di sini kita mempunyai cara mengatasi kesulitan belajar tersebut, yaitu menetapkan target dan tujuan yang jelas, menghindari saran dan kritik yang negatif, menciptakan situasi belajar yang sehat dan kompetitif, menyelenggarakan program remedial, dan memberi kesempatan agar peserta didik memperoleh pengalaman secara langsung dan sukses. Nah, selain itu, kita juga mempunyai upaya memotivasi dalam belajar, yaitu mengoptimalkan penerapan dan prinsip belajar, mengoptimalkan unsur-unsur dinamis pembelajaran, dan mengembangkan aspirasi dalam belajar. Nah, selanjutnya kita masuk di teknik-teknik bimbingan dan konseling pribadi sosial. Di sini ada dua teknik, yaitu bimbingan kelompok atau group guidance. Teknik ini dipergunakan dalam membantu murid atau sekelompok murid memecahkan masalah-masalah dengan melalui kegiatan kelompok. Yang kedua, bimbingan konseling individual atau individual guidance counseling. Bimbingan konseling individu yaitu bimbingan konseling yang memungkinkan klien mendapatkan layanan langsung tatap muka dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan yang sifatnya pribadi yang dideritanya. Nah, di sini kemudian kita akan mendapatkan masalah pribadi siswa. Biasanya kita melihat siswa yang memiliki sifat pendiam. Nah, untuk menghadapi siswa pendiam, kita harus menjalin komunikasi secara individual. Siswa pendiam memang harus diberikan perhatian khusus ketika kelas telah usai. Cobalah untuk melakukan komunikasi secara individual, bicarakan topik-topik yang menarik. Kedua, jangan memberi label. Menghadapi siswa pemalu, jangan berikan label anak pendiam atau anak pemalu, apalagi di depan teman-temannya. Hal tersebut bisa berpengaruh pada psikologinya. Yang ketiga, yaitu carikan teman yang aktif. Untuk memancing agar siswa pendiam mau lebih aktif, ada baiknya Anda mencarikan teman yang lebih aktif darinya. Nah, di sini seperti yang kita lihat pada gambar, ada beberapa jurusan atau pekerjaan. Baik, bimbingan karir adalah suatu proses bantuan layanan dan pendekatan terhadap individu atau siswa atau remaja agar individu yang bersangkutan dapat mengenal dirinya dan dapat mengenal dunia kerja, merencanakan masa depannya dengan bentuk kehidupan yang diharapkan, yang menentukan pilihannya dan mengambil suatu keputusan. Dan karir bagi siswa bukan hal yang mudah untuk ditentukan dan menjadi pilihan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, namun haruslah ditentukan. Untuk membentukkan hal demikian harus didasarkan pada keputusan siswa itu sendiri, yang didasarkan pada pemahaman tentang kemampuan dan minat serta pengenalan karir yang ada di masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita sebagai guru harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Perlakuan terhadap siswa sebagai individu yang memiliki potensi untuk berkembang dan maju serta mampu mengarahkan dirinya sendiri untuk mandiri. Kedua, sikap positif dan wajar. Tiga, perlakukan terhadap siswa secara hangat, ramah, rendah hati, dan menyenangkan. Yang keempat adalah pemahaman siswa secara empati.
Kemudian, penghargaan terhadap martabat siswa sebagai individu. Dan keenam, penampilan diri secara asli di hadapan siswa. Ketujuh, kekonkretan dalam menyatakan diri. 8. Penerimaan siswa secara apa adanya. 9. Perlakukan siswa secara premisi. Kembali lagi, ya seperti yang kita lihat tadi di video, semuanya sudah dijelaskan dan cara mengatasi masalah-masalah tersebut. Dan sekarang kita kembali lagi membahas tentang belajar di rumah. Bagaimana sih? Apakah belajar di rumah itu efektif atau tidak? Nah, sekarang kita kembali berbicara tentang belajar di rumah. Yang seperti kita ketahui, diadakannya belajar di rumah ini karena adanya pandemi virus yang ada sekarang di Indonesia. Dan menurut saya, diadakannya belajar di rumah ini sangat berguna bagi pelajar karena pelajar bisa menerima materi walau hanya di rumah saja. Dan kalau kita berbicara tentang keefektifan, menurut saya ini sangat tidak efektif karena pelajar hanya di rumah dan menerima materi-materi melalui via WhatsApp, dan kebanyakan pelajar tidak atau mengabaikan materi tersebut. Kemudian, jika diberi tugas, kebanyakan pelajar hanya mengerjakannya dengan cara yang simple, dengan seperti copy paste saja. Nah, cara mensukseskan belajar di rumah yaitu jika nanti pandemi virus akan hilang di Indonesia, belajar di rumah ini tidak dihapuskan dan tetap diadakan dengan cara pemerintah harus menyediakan sarana akses internet dengan baik agar pelajar tetap bisa belajar di rumah dengan sangat baik. Dan tentu saja dengan adanya belajar di rumah ini, pelajar akan membangun rasa kekeluargaan dan rasa kedekatan bersama kedua orang tua di rumah. Karena yang seperti kita ketahui, pelajar belajar di sekolah diajar oleh guru, dan jikalau di rumah akan diajar oleh orang tua. Nah, secara tidak langsung kedekatan pelajar dan kedua orang tuanya akan tetap terjalin dengan baik. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang bagaimana peran BK dan pendapat saya tentang belajar di rumah. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.